Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkatilah kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami datang dengan merendahkan diri kami sebagai orang-orang yang lemah, orang-orang yang berdosa. Dan kami membutuhkan kekuatan, anugerah, pertolongan Tuhan. Dan berkati kami ya Tuhan melalui firman-Mu. Kami serahkan waktu di depan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara. Nah saudara, kita kembali akan melanjutkan seri khotbah kita dari nyanyian ziarah, yaitu Mazmur 120 sampai Mazmur 134. Dan hari ini saudara kita akan membahas Mazmur 132. Saudara, bulan depan saya akan khotbah dari Mazmur 133, kemudian Pastor Samuel akan menutup dengan Mazmur 134, lalu kemudian seri khotbah kita ini selesai. Nah saudara, minggu lalu saya berkhotbah dari Mazmur 131. Itu bicara tentang ketenangan bersama Tuhan seperti anak yang disapi. Nah saudara, di pertemuan pastor Selasa lalu saya baru sadar bahwa ternyata banyak orang yang tidak tahu apa itu disapi. Dan gawat sekali saudara, karena sepanjang khotbah itu gambaran yang saya bicarakan begitu ya. Saya berharap saudara mungkin sudah Google begitu, tapi kalau belum saya perlu kasih tahu bahwa disapi saudara adalah berhenti disusui oleh ibunya. Jadi sesuatu yang dilakukan oleh orang Israel di zaman itu di usia anak sekitar 2-4 tahun mereka biasanya menyapih anak mereka. Saudara, maka gambaran anak yang disapi adalah gambaran anak yang sudah cukup besar, sudah belajar percaya kepada mamanya. Saudara, itu adalah khotbah minggu lalu. Nah saudara, minggu ini mari kita melihat dari Mazmur 132. Saudara, sekali lagi seri nyanyian ziarah ini, Mazmur 120 sampai 134 adalah Mazmur yang dinyanyikan bangsa Israel di dalam perjalanan mereka untuk beribadah di Yerusalem. Maka isinya saudara adalah berbagai perasaan mereka tentang mengikut Tuhan. Ada yang bicara tentang belas kasihan Tuhan, ada yang bicara tentang pertolongan Tuhan, tentang sukacita dalam Tuhan, tentang keamanan di dalam Tuhan, tentang bekerja, berharap di dalam Tuhan. Dan Mazmur 132 adalah tentang bagaimana mereka terus berjalan di dalam ketaatan. Dan ini adalah Mazmur yang terpanjang saudara di dalam nyanyian ziarah. Maka saya akan mengajak kita melihat di dalam dua bagian, kita akan melihat sedikit demi sedikit bagaimana mereka terus berjalan di dalam ketaatan. Dan bagian yang pertama surah ayat 1-9 saya beri judul mengingat kisah ketaatan. Saudara, mari kita lihat Mazmur ini ayat 1-9, saudara lihat di Alkitab masing-masing dan saya bacakan di dalam Alkitab versi TB2. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala jerih payahnya. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada yang maha kuat Allah Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang pembaringanku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tertidur atau kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat Allah Yakub. Sungguh kita mendengar bahwa tabut itu berada di Efrata, kita menemukannya di padang Yaar. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Masuklah ya Tuhan ke tempat perhentianmu, engkau beserta tabut kekuatanmu. Hendaklah imam-imammu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Nah saudara, mungkin pada waktu membaca ini saudara mungkin bisa lost dan bingung apa yang dimaksud. Tapi mari kita coba lihat sedikit demi sedikit saudara ya. Saudara, dalam bagian pertama ini saudara, bangsa Israel mengingat bagaimana mereka dulu sebagai umat Tuhan, khususnya melalui Daud raja mereka, bagaimana dulu mereka begitu bersemangat untuk memuliakan Tuhan. Nah saudara, ada dua peristiwa yang disebutkan di sini. Pertama adalah kerinduan Daud mendirikan rumah bagi Tuhan. Dan yang kedua, kerinduan Daud membawa tabut perjanjian ke dalam rumah Tuhan. Nah peristiwa ini saudara sebetulnya dicatat di dalam 2 Samuel 6-7, juga di dalam 1 Tawarik 13-17. Nah saudara, kita akan sulit mengerti Mazmur 132 kalau kita tidak mengerti dulu konteksnya, latar belakang daripada kisah-kisah ini. Nah saya akan ceritakan saudara dengan ringkas. Apa yang dimaksud dengan tabut perjanjian? Saudara, ada sejarah yang sangat panjang di balik tabut perjanjian ini. Pada waktu itu saudara, bangsa Israel baru dibebaskan Tuhan dari perbudakan di Mesir. Dan salah satu hal pertama yang diajarkan Tuhan kepada mereka
adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan perintahkan mereka mendirikan kemah suci, tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Tempat di mana dia berkenan untuk dijumpai oleh umatnya. Lalu Tuhan kemudian juga mengajar mereka untuk membuat berbagai benda di dalam kemah suci itu. Dan benda yang terpenting yang Tuhan perintahkan untuk mereka buat adalah tabut perjanjian. Karena tabut perjanjian ini adalah simbol kehadiran Tuhan menyertai umatnya. Nah, saudara, tabut perjanjian ini tidak besar sebetulnya, hanya sekitar 122 cm kali 76 cm kali 76 cm. Tidak terlalu besar. Dan ini terbuat dari kayu akasia, dilapis dengan emas. Dan ditutupnya ada dua kerub atau malaikat yang berhadapan dan sayapnya kemudian menudungi tutupnya itu. Dan apa isi dari tabut perjanjian ini? Saudara, Tuhan pernah memberikan 10 firman atau 10 perintah Tuhan kepada Musa yang dia tulis dengan jarinya sendiri. Dia tulis itu pada 2 loh batu atau 2 lempeng batu. Dan itu ditaruh di dalam tabut perjanjian. Kemudian di padang gurun, saudara, Tuhan memberikan orang Israel makan mana. Itu adalah roti yang turun dari surga setiap pagi bagi mereka selama 40 tahun. Dan itu diambil sedikit, ditaruh juga di dalam tabut perjanjian. Dan satu lagi, ketika terjadi perselisihan, siapa yang berhak menjadi imam besar? Tuhan kemudian membuat tongkat Harun berbunga sebagai tanda dia yang dipilih oleh Tuhan sebagai imam besar. Dan itu juga ditaruh di dalam tabut perjanjian. Saudara, maka isi dari tabut perjanjian adalah benda-benda yang terpenting bagi Israel di dalam perjalanan mereka mengikut Tuhan. 2 loh batu berisi 10 perintah Allah. Mana tanda pemeliharaan Tuhan yang ajaib selama 40 tahun. Dan otoritas keimaman yang memimpin ibadah mereka kepada Tuhan. Semua ada di situ. Nah, saudara, selama 40 tahun orang Israel di padang gurun, kemah suci dengan semua benda perlengkapan di dalamnya, termasuk tabut perjanjian ini, selalu dibawa oleh orang Israel. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sampai akhirnya mereka masuk ke tanah Kanaan. Nah, satu kali, saudara, ada sebuah peristiwa yang terjadi. Orang Israel berperang melawan orang Filistin. Dan karena mereka terdesak, mereka kemudian memutuskan membawa tabut perjanjian itu ke medan perang. Dan mereka pikir kalau simbol kehadiran Tuhan itu dibawa mereka ke perang, maka Tuhan mau tidak mau harus menolong mereka menang perang. Tapi Tuhan tidak bisa diatur oleh mereka. Maka Tuhan justru biarkan mereka kalah perang dan tabut itu kemudian dirampas oleh orang Filistin. Dan kemudian gantian, orang Filistin yang berpikir Tuhan sudah kalah oleh mereka. Maka Tuhan kemudian menekan orang Filistin. Patung dewa mereka dibuat jatuh dan patah. Orang Filistin kena tulah, benjolan-benjolan di tubuh mereka. Sampai akhirnya mereka tidak tahan, mereka kembalikan tabut itu ke orang Israel. Ke sebuah tempat yang bernama Kiryat Yearim. Dan di sanalah tabut itu dibiarkan untuk waktu yang lama. Saudara, di zaman Saul kemudian tabut perjanjian ini sudah diabaikan. Kalau saudara cari, saudara, hanya pernah 1 kali disebut, yaitu ketika Saul juga ingin meminta tabut perjanjian itu dibawa ke medan perang waktu melawan Filistin. Dia berpikir yang sama seperti dulu, dia ingin bawa tabut itu. Tapi selain itu tidak pernah tabut ini disebut. Sampai akhirnya Daud menjadi raja. Maka Mazmur 132 ini berkata, sungguh kita mendengar bahwa tabut itu berada di Efrata. Kita menemukannya di padang Yaar. Saudara, Yaar adalah nama lain dari Kiryat Yearim. Dan kalimat itu, saudara, memberikan petunjuk bahwa tabut itu sebetulnya sudah lama diabaikan. Bahkan mungkin kebanyakan orang Israel sudah tidak tahu di mana tabut itu berada. Dan Daud mengingatnya. Dia mencarinya lagi. Sampai dia mendengar itu ada di padang Yaar, di Kiryat Yearim. Maka kemudian, saudara, kata Daud kepada seluruh jemaah Israel. Di 1 Tawarik 13 ayat 2-3, kalau kekecilan saudara bisa lihat di Alkitab. Kata Daud kepada seluruh jemaah Israel, jika kamu pandang baik dan jika Tuhan Allah kita berkenan, baiklah kita mengutus orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di seluruh daerah orang Israel, dan juga kepada para imam dan orang-orang Lewi yang tinggal di kota-kota dengan tanah pengembalaan sekitarnya, supaya mereka bergabung dengan kita. Baiklah kita membawa tabut Allah kita kembali kepada kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mempedulikannya.
Nah, kalau saudara membaca kisah ini, maka kemudian berkumpul orang Israel, lalu mereka mengangkut tabut itu dari Kiryat Yearim ke Yerusalem. Sebuah peristiwa yang sangat meriah sekali. Tapi kemudian di tengah-tengah peristiwa yang meriah itu, terjadilah sebuah insiden. Nah, saya berharap saudara yang sudah lama membaca Alkitab familiar dan tahu insiden apa yang terjadi. Karena mereka mengangkut tabut itu dengan cara yang salah, dan Uza, orang Lewi, mati di sana. Maka proses itu berhenti, tabut tidak jadi diangkut ke Yerusalem. Sampai beberapa waktu kemudian, Daud mencoba lagi. Kali ini dia mengikuti seluruh perintah Tuhan. Dia menghormati kekudusan Tuhan. Dan dengan perayaan yang sangat meriah lagi, dia bawa tabut itu untuk ditaruh di kemah suci di Yerusalem. Nah, saudara, perasaan orang Israel waktu itu adalah seperti ini. Di dalam Mazmur 132. Sungguh kita mendengar bahwa tabut itu berada di Efrata. Kita menemukannya di padang Yaar. Mari kita pergi ke kediamannya. Sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Masuklah ya Tuhan ke tempat perhentianmu. Engkau beserta tabut kekuatanmu. Hendaklah imam-imammu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Saudara, ketika mereka mendengar tabut perjanjian itu ada di Kiryat Yearim, hati mereka berkobar. Mari kita pergi ke kediamannya. Mari kita sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Ayo kita pergi ke sana. Mereka berkobar. Dan kemudian mereka berseru, masuklah ya Tuhan ke tempat perhentianmu. Saudara, seakan-akan mereka berseru begini, Tuhan, ini tabut yang kau pilih sebagai simbol kehadiranmu. Sudah lama kami lupakan, sekarang kami mau kembali kepadamu, maka kembalilah ya Tuhan juga hadir di tengah-tengah kami. Lalu kemudian dikatakan hendaklah imam-imammu berpakaian kebenaran. Sudah lama surah ibadah tidak berjalan dengan baik dan para imam tidak melakukan tugasnya. Mereka minta itu kepada Tuhan, kami mau sungguh-sungguh lagi beribadah kepadamu. Imam-imammu berpakaian kebenaran. Maka seluruh umat akan bersuka cita kembali. Ada sorak-sorai pada orang yang kau kasihi. Saudara, ini kisah tentang tabut perjanjian. Dan ada satu kisah lagi, saudara, peristiwa lagi yang disebutkan di dalam Mazmur 132 ini, yaitu kerinduan Daud untuk membangun lagi rumah Tuhan. Ayat 3 sampai yang kelima, saudara, Mazmur 132 tadi. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang pembaringanku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tertidur atau kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang Maha Kuat Allah Yakub. Saudara, ini menggambarkan kerinduan Daud yang sangat besar untuk mendirikan rumah bagi Tuhan. Atau bait suci atau bait Allah. Ketika Daud menyampaikan kerinduan ini, dia ingin bangun itu, dia sampaikan kepada Nabi Nathan. Awalnya Nabi Nathan mengatakan silakan, lakukan itu, silakan bangun. Tapi kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Nathan, sampaikan kepada Daud, bukan kamu yang akan membangunnya, tetapi anakmu. Dan bukan kamu yang akan membangun rumah bagiku, tapi aku yang akan membangun rumah bagimu. Tuhan berjanji kerajaan Daud tidak akan pernah berakhir. Akan bertahan untuk selamanya dan tahta Daud akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah, saudara, inilah latar belakang dari Mazmur 132. Kerinduan Daud mendirikan rumah bagi Tuhan. Kerinduan Daud membawa tabut perjanjian ke dalam rumah Tuhan dan janji Tuhan kepada Daud. Apa yang mereka ingat, saudara, dari peristiwa ini? Apa yang dipikirkan oleh orang Israel ketika mereka menyanyikan Mazmur ini sambil mereka berjalan menuju Yerusalem? Saudara, mereka mengingat masa lalu kepada kisah ketaatan, bukan ketaatan mereka, tapi ketaatan Daud, raja mereka. Dan ketaatan orang-orang Israel yang bersama dengan Daud waktu itu. Para pendahulu mereka. Apa yang mereka ingat, saudara? Saudara, mereka mungkin ingat betapa bodohnya ketika dulu orang Israel pikir bisa mengatur Tuhan. Bawa tabut ke medan perang, pikir Tuhan mau tidak mau harus memberkati. Tuhan hancurkan mereka. Mereka mungkin juga mengingat ketika mereka bertindak sembarangan dengan kekudusan Tuhan. Mereka pikir mereka semangat, ibadah, bawa tabut kembali, tapi dengan cara yang Tuhan tidak suka. Dan ada yang mati karenanya.
Mereka juga mungkin ingat ketika mereka dengan sungguh-sungguh bersemangat taat kepada Tuhan, membawa tabut itu kembali, ingin membangun lagi rumah Tuhan. Dengan kata lain mereka merindukan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan memberkati. Kitab 1 Tawarik menceritakan mereka menari-nari, diiringi dengan sorak-sorai, bunyi sangkakala, nafiri, simbal, gambus, kecapi. Daud meloncat-loncat sambil menari ketika membawa tabut itu kembali. Sore itu yang mereka bayangkan pada waktu menyanyikan nyanyian ini. Mereka membayangkan apa yang terjadi dulu, bagaimana Daud dan orang Israel sangat ingin taat kepada Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Saya senang dengan cara Eugene Peterson menjelaskan bagian ini. Dia menulis begini. Orang Kristen berjalan di jalan yang sudah sangat sering dilalui. Ketaatan punya sejarah. Maksudnya begini, saudara. Kita berjalan di dalam jalan ketaatan mengikut Tuhan. Jalan ini bukanlah jalan kita yang buka. Jalan ini bukanlah jalan kita sendirian di sana. Tetapi ini adalah jalan yang sudah sangat sering dilalui orang. Karena sudah sangat banyak pendahulu, tokoh iman, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang berjalan di jalan ketaatan itu. Kita tidak sendirian ada di situ. Ketaatan punya sejarah. Sudah banyak orang yang lewat di sana. Lalu dia sambung. Jika kita mau hidup dengan baik dan dewasa sebagai umat Allah, kita memerlukan lebih banyak data untuk dipergunakan, lebih dari yang bisa disediakan oleh pengalaman kita sendiri. Saudara, bayangkan begini. Kalau kita membaca sebuah hasil survei tentang sebuah film, yaitu apa yang dirasakan orang tentang film itu. Kita melakukan survei, kita membaca hasil survei itu. Lalu kemudian survei itu memberikan kesimpulannya apa yang dirasakan orang tentang film itu. Tapi ketika kita selidiki, ternyata yang diinterview untuk survei itu hanya satu orang. Dan sebetulnya orang itu pun tidak menonton seluruhnya, hanya sebagian dari film itu. Apakah kita akan percaya hasil surveinya? Tidak akan, saudara. Kita yakin surveinya tidak valid. Tapi Eugene Peterson mengatakan begini, bukankah itu yang banyak dilakukan orang Kristen? Saudara, betul kan begini? Kita bilang, Tuhan tidak jawab doa. Buktinya saya berdoa berapa lama? Tidak ada apa-apa. Satu-satunya orang yang kita tanya adalah diri kita sendiri. Dan pengalaman yang kita pakai hanya beberapa tahun hidup kita. Persis seperti survei tadi. Kita bilang ikut Tuhan tidak perlu fanatik, secukupnya saja. Toh sama saja Tuhan tidak peduli. Buktinya saya juga tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan, tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan. Satu-satunya orang yang kita tanya adalah diri kita sendiri. Dan pengalaman yang kita pakai hanya beberapa tahun hidup kita. Kita tidak melihat pengalaman miliaran orang yang percaya kepada Tuhan selama berabad-abad. Pengalaman Abraham di dalam Alkitab. Yang dipanggil Tuhan meninggalkan segalanya untuk sesuatu yang tidak pernah dia lihat di dalam hidupnya. Di dalam hidupnya dia selalu membangun mezbah penyembahan bagi Tuhan. Menyebut nama Tuhan dimanapun dia berada. Dan Tuhan pakai dia untuk satu kali nanti kemudian Yesus Kristus datang ke dalam dunia dan keselamatan bagi manusia. Pengalaman orang Israel diperbudak di Mesir seperti tidak ada pertolongan. Tapi Tuhan tidak lupakan dan pada waktunya membangkitkan Musa memimpin mereka keluar dari Mesir. Pengalaman Daud melawan Goliat yang kelihatannya tidak mungkin dikalahkan. Tapi Daud melihat yang tidak dilihat oleh banyak orang. Allah beserta dengan dia. Pengalaman banyak tokoh Alkitab dan bahkan pengalaman orang-orang percaya lainnya di sepanjang sejarah. Dan kisah ketaatan yang terbesar adalah kisah Yesus yang datang ke dunia dan taat sampai mati di kayu salib. Sudah ada miliaran kisah ketaatan yang sudah berjalan di jalan ketaatan itu. Pengalaman mereka, kisah ketaatan mereka mengobarkan hati kita lagi. Saudara, waktu mempersiapkan ini, saya mengingat ke belakang. Kisah ketaatan orang-orang di sekitar saya yang Tuhan pakai membawa saya percaya. Membawa saya menyambut panggilan Tuhan menjadi hamba Tuhan. Mengobarkan hati saya untuk taat. Ada guru sekolah minggu yang mengajar saya tentang percaya kepada Yesus. Ada orang-orang yang mengajar saya untuk mempelajari Alkitab. Ada pengkhotbah yang dipakai Tuhan memanggil saya jadi hamba Tuhan. Ada orang-orang yang hidupnya, teladan imannya, kasihnya mengobarkan hati saya. Saudara, dan saya sadar sebetulnya kita punya bank data, memori, pengalaman
Begitu banyak orang, termasuk tokoh-tokoh Alkitab, di dalam mereka mengikut Tuhan. Kita punya itu, dan itu mengobarkan kita. Ini yang pertama. Mereka mengingat kisah ketaatan sambil mereka berjalan menuju Yerusalem. Yang kedua, saudara, di ayat 10 sampai 18, mereka berpegang kepada janji Tuhan. Saudara mari lihat ayat 10 sampai 18 Mazmur 132 ini. Saya bacakan dari versi TB2. Oleh karena Daud hambamu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Tuhan telah bersumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan mengingkarinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan kepada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Saudara, mereka mulai dengan mengingat janji Tuhan kepada Daud bahwa tahta Daud akan kekal. Di tengah kondisi yang mungkin waktu itu kerajaan Israel sudah hancur, mereka dijajah, mereka tidak punya raja, mereka mengingat janji ini. Dan bagi Israel ini adalah janji pemulihan. Mereka ditindas, mereka dihina, mereka tidak punya kekuatan, tapi Tuhan akan pulihkan lagi dengan membangkitkan keturunan Daud. Lalu Mazmur ini ditutup dengan kalimat-kalimat Tuhan yang berjanji. Ayat 13 sampai 18. Sebab Tuhan telah memilih Sion, menghendakinya menjadi persemayamannya. Inilah tempat perhentianku untuk selama-lamanya. Di sini aku berdiam sebab aku menghendakinya. Persediaan makanannya akan kuberkati dengan berlimpah-limpah. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan makanan. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan. Dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk kekuatan bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian kehinaan. Tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Ada 4 hal yang Tuhan janjikan di sini. Yang pertama, Tuhan yang memilih. Sebab Tuhan telah memilih Sion katanya. Menghendaki menjadi tempat persemayamannya. Inilah tempat perhentianku untuk selama-lamanya firman Tuhan. Di sini aku berdiam sebab aku menghendakinya. Saudara, Tuhan berkata dia telah memilih Sion menjadi tempat persemayamannya. Sion adalah istilah lain untuk Yerusalem atau kota Allah. Dengan kata lain Tuhan memang memilih untuk bersama dengan umatnya. Saudara, ini kebenaran yang sangat penting. Bukan kita yang memilih Allah, tapi Allah yang memilih kita. Saudara, kalau kita yang memilih Allah, kita akan selalu takut dia tidak memilih kita. Bahkan sebetulnya kita perlu ragu karena kita yang lemah ini suatu kali nanti mungkin tidak lagi memilih Allah. Kita akan selalu ketakutan bahwa suatu kali nanti kita mungkin tidak dipilih Allah, atau mungkin kita sendiri yang tidak lagi memilih Allah. Karena kita memang sangat lemah. Kalau kita yang memilih Allah, betapa lemahnya itu. Tapi Tuhan berkata begini, aku yang memilih Sion. Aku yang menghendaki tinggal di situ. Ini tempat perhentianku untuk selama-lamanya. Di sini aku berdiam. Dan kalimat terakhir, sebab aku yang menghendakinya. Tuhan yang mau. Tuhan yang mau ada di sana. Tuhan yang mau bersama dengan kita. Dan ingat surah ayat yang luar biasa ini. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ayat ini saudara menginspirasi banyak orang untuk menulis begini. When God holds your hands, He doesn't let go. Ketika Tuhan memegang tanganmu, dia tidak akan melepaskannya. Saudara, kalau kita yang memegang tangan Tuhan, betapa lemahnya kita. Betapa mudahnya kita lepaskan. Tapi kalau Tuhan yang memegang tangan kita, betapa kuatnya itu. Dan dia tidak akan melepaskannya. Tuhan yang memilih untuk bersama dengan kita. Dan bukankah itu yang Allah lakukan juga pada kita? Pada waktu Yesus disalib. Dan dia memberikan anugerahnya kepada kita. Bukan kita yang memilih dia. Tapi dia yang memilih kita. Dan yang kedua saudara. Tuhan memelihara secara materi.
Persediaan makanannya akan kuberkati dengan limpah, kata Tuhan. Orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan makanan. Saudara, Alkitab penuh dengan bukti dan pengalaman seperti ini. Orang Israel, saudara, mungkin mengingat Tuhan memelihara mereka dengan air keluar dari gunung batu. Mana turun dari langit, burung puyuh terbang di atas perkemahan memberi mereka makan daging. Elia di pinggir sungai dikirimkan makanan oleh Tuhan lewat burung gagak, membawa roti dan daging kepadanya. Janda di Sarfat kehabisan makanan, dipelihara dengan mujizat. Karena tepung dalam tempayannya tidak pernah habis, minyak dalam buli-bulinya tidak pernah berkurang. Tuhan bisa memelihara. Ini janji Tuhan yang kedua. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan akan memelihara secara rohani. Saudara, kalau tadi berjanji berkat secara materi, maka sekarang janji berkat rohani. Tidak jelas, saudara, arti dari imam dikenakan pakaian keselamatan, tapi mungkin artinya pemimpin umat Allah akan dilindungi dan umat Allah penuh dengan sukacita. Orang-orang yang saleh bersorak-sorai dengan girang. Saudara, imam adalah orang yang memimpin, orang yang mendoakan, orang yang membawa orang lain kepada Tuhan. Dilindungi Tuhan dan seluruh umat Allah hatinya penuh dengan sukacita, berkat rohani. Dan yang keempat, saudara, Tuhan akan memulihkan. Di sana, kata Tuhan, aku akan menumbuhkan sebuah tanduk kekuatan bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian kehinaan, tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Ini adalah janji bahwa akan datang keturunan Daud yang penuh kekuatan, diterangi Tuhan, diurapi Tuhan dan mengalahkan semua musuh. Dialah Yesus. Dan janji ini bukan hanya digenapi waktu Natal. Yesus datang ke dalam dunia, mati di salib, mengalahkan musuhnya. Tetapi kekuatan sepenuhnya akan ditunjukkan di akhir zaman, waktu Yesus datang kembali. Karena saat itulah musuh akan dikalahkan sepenuhnya, dipakaikan pakaian kehinaan, tapi umat Allah akan bersemarak mahkotanya. Saudara, mari kita simpulkan apa yang kita pelajari dari Mazmur 132 ini. Di bagian pertama, dia mengajak kita mengingat kisah ketaatan. Ada miliaran orang selama ribuan tahun ini yang taat kepada Tuhan. Dari mulai yang dikisahkan Alkitab sampai hari ini, kisah ketaatan mereka sudah menuntun kita. Sampai kita percaya, sampai kita bertumbuh, sampai kita dikuatkan, sampai hari ini. Di bagian yang kedua dia mengajak kita mengingat janji Tuhan. Mazmur adalah buku pujian dari orang Israel. Buku nyanyian. Sesuatu yang mereka nyanyikan pada waktu ibadah, di dalam pertemuan raya mereka, bahkan di tengah keluarga. Sesuatu yang mereka teruskan, mereka bacakan, ingatkan lagi kepada anak-anak mereka terus menerus. Sesuatu yang mereka teruskan dari generasi kepada generasi. Saudara, maka bayangkan. Ketika orang Israel menyanyikan nyanyian ini, mereka meneruskan ini kepada anak-anak mereka. Bayangkan kalimat-kalimatnya. Tuhan telah bersumpah setia kepada Daud. Dia tidak akan mengingkarinya, seorang anak kandungnya akan duduk di atas tahta. Tuhan telah memilih Sion. Persediaan makanannya kuberkati dengan limpah. Imamnya kukenakan pakaian keselamatan. Orang yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Aku menumbuhkan tanduk kekuatan bagi Daud. Musuhnya kupakaikan kehinaan. Di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Waktu itu, sangat mungkin anak-anak mereka kemudian akan bertanya, di mana janji Tuhan? Karena buktinya adalah kita tidak ada raja. Kita dijajah, kita miskin, kita tidak ada sukacita. Kita bukan musuh kita yang berpakaian kehinaan, kita yang berpakaian kehinaan. Di mana janji Tuhan? Dan orang tua mereka akan menjawab, walaupun apa yang kelihatan sangatlah suram, tapi Tuhan pasti akan menepati janjinya di depan sana. Maka Mazmur 132 mengajak kita orang Kristen hari ini untuk juga mengingat janji Tuhan. Hari ini saudara, kalau kita melihat keadaan di sekitar kita, bukankah kadang kita juga bertanya, apa betul Tuhan tidak meninggalkan? Apa betul Tuhan memelihara saya? Apa betul satu kali nanti Tuhan akan memulihkan? Dan Tuhan akan menjawab, walaupun apa yang kelihatan sangatlah suram, tapi aku pasti akan menepati janjiku.
di depan sana. Dan kita bisa percaya kepada janji Tuhan. Maka bagian kita adalah terus berjalan di dalam ketaatan. Kita mengingat kisah ketaatan, artinya kita tidak sendirian. Saudara, seperti dikatakan oleh penulis surat Ibrani, sebuah ayat yang sangat terkenal. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan sebuah beban dan dosa yang begitu melekat pada kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Para pendahulu kita, tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh iman dalam sejarah, lalu orang-orang percaya yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, mungkin orang tua kita, mungkin pembina kita, mungkin teman kita, semua seperti saksi, sangat banyak saksi bagaikan awan mengelilingi kita. Kita tidak sendirian. Kita punya bank data, memori, pengalaman begitu banyak orang, termasuk tokoh-tokoh Alkitab, di dalam mereka mengikut Tuhan. Dan itu mengobarkan hati kita untuk taat. Dan yang kedua adalah kita berpegang kepada janji Tuhan. Bahwa Dia yang memilih kita, bukan kita yang memilih Dia. Dia menghendaki untuk tinggal bersama dengan kita. Dan Dia akan memelihara kita secara materi dan rohani. Sampai satu kali nanti Dia akan memulihkan segalanya. Saudara, saya ingat sebuah lagu, Find Us Faithful. Saudara mungkin banyak yang tahu lagunya, itu di dalam bahasa Inggris. Kalau saya terjemahkan bebas menjadi begini, saudara, saya akan bacakan bahasa Indonesianya, terjemahannya. Kita adalah musafir dalam perjalanan di jalan yang sempit. Dan mereka yang sudah mendahului kita berbaris di sepanjang jalan. Memberikan semangat pada yang setia, menguatkan yang kelelahan. Hidup mereka, orang-orang itu yang pendahulu kita itu, adalah kesaksian akan anugerah Tuhan yang menopang. Dikelilingi oleh para saksi, bagaikan awan besar yang mengelilingi kita. Mari kita terus berlari dalam perlombaan ini. Bukan hanya untuk hadiah. Tapi sama seperti mereka yang sudah mendahului kita, mari kita tinggalkan. Bagi yang di belakang kita, bagi orang-orang yang datang setelah kita, mari kita tinggalkan warisan kesetiaan yang diteruskan melalui kehidupan yang saleh. Passed on through godly lives. Dari orang yang satu ke orang yang lain, kita terus tinggalkan warisan kesetiaan itu. Lalu refnya. Oh, kiranya semua yang datang di belakang kita menemukan bahwa kita setia. Kiranya api pengabdian kita menerangi jalan mereka. Kiranya jejak kaki yang kita tinggalkan menuntun mereka untuk percaya. Dan hidup kita menginspirasi mereka untuk taat. Oh, may all who come behind us find us faithful. Saudara, kita berjalan di jalan ketaatan ini. Ada banyak orang sudah berjalan di sana. Itu jalan yang sudah sangat sering dilalui kita Eugene Peterson. Ada tokoh Alkitab, ada tokoh-tokoh iman, ada orang-orang yang kita kenal, ada orang-orang yang membimbing kita. Ada sangat banyak orang dan kisah hidup mereka mengobarkan hati kita. Dan kita ingat janji Tuhan, maka kita terus berjalan. Kita terus berjalan di sana. Satu kali nanti, kisah ketaatan kita juga mengobarkan lagi ketaatan kepada orang lain. Kepada anak kita, kepada orang yang kita layani, kepada orang-orang di sekitar kita. Maka mari kita terus berjalan dalam kisah ketaatan ini. Sambil memandang Tuhan yang berjanji dan menanti kita di depan sana. 2 reflection questions buat kita. Yang pertama, saudara masihkah ingat kisah ketaatan orang-orang yang mengobarkan hati kita untuk terus berjalan dalam ketaatan? Saudara, mari ambil waktu dan mengingat kisah ketaatan orang-orang yang mengobarkan kita untuk terus berjalan dalam ketaatan, menuntun kita untuk percaya, membawa kita bertumbuh, mengingatkan kita untuk keluar dari dosa. Kisah ketaatan tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab dan kisah ketaatan Yesus
yang datang ke dunia dan mati di salib bagi kita. Dan yang kedua, saudara, masihkah kita pegang janji Tuhan? Bahwa Dia memilih kita. Dia memelihara kita. Dia akan memulihkan kita. Masihkah kita pegang janji itu? Dan itu menguatkan kita terus berjalan di jalan ketaatan ini. Ambil waktu masing-masing berdoa. Dan nanti saya akan tutup dalam doa. Saudara, mari ambil waktu sejenak untuk saudara juga berdoa bagi orang-orang di sekitarmu yang melihat hidupmu, yang kau layani. Mungkin orang tuamu, mungkin anak-anakmu, mungkin cucumu, mungkin anggota SPAK-mu. Atau siapa saja yang saudara layani, saudara doakan. Agar mereka pun berjalan di jalan ketaatan itu. Ketika mereka melihat hidup kita yang lemah tapi anugerah Tuhan menopang. Dan sambil mereka juga berpegang kepada janji Tuhan bagi mereka. Ambil waktu doakan mereka. Mari kita berdiri bersama, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, Kau membuka mata kami lagi untuk melihat bagaimana kami berjalan di jalan ketaatan ini. Terima kasih untuk anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih untuk orang-orang yang percaya dan mengikut Engkau, mengikut Dia di jalan salib-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Karena anugerah-Mu yang menopang. Terima kasih untuk janji-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau yang memilih kami. Engkau memelihara kami dan Engkau akan memulihkan kami satu hari nanti. Tolong kami terus berjalan ya Tuhan. Sampai satu kali nanti kami akan berjumpa denganmu. Dan kami boleh mendengar Engkau menyambut kami sebagai hamba yang baik dan setia. Terima kasih ya Tuhan. Sertai kami yang lemah. Berikan kekuatan ya Tuhan dari anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur dan berdoa. Amin.